Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran seni budaya kali ini. Dalam video ini, kita akan ngebahas tentang estetika, jenis, dan musik pengiring tari kreasi baru. Oke, jadi masih dalam ruang lingkup tari kreasi. Pada bab yang lalu, kita udah ngebahas di dalam kelas kita udah ngebahas tentang pengertian dari tari kreasi, kita udah ngebahas tokoh-tokoh penggerak dalam tari kreasi juga. Terus kita juga membahas tentang bagaimana proses ngebuat tari kreasi dari awal hingga akhir. Oke, itu di bab lalu. Dan untuk bab ini kita akan ngebahas tentang estetika, jenis, dan musik pengiring. Namun, di video ini saya hanya ngebahas tentang estetika dan jenisnya. Oke? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, estetika dulu. Estetika, estetis. Sebenarnya apa sih estetik itu? Kita sering temukan kata-kata ini. Bahkan di sosial media juga sering disebutkan, sering dimention kata-kata estetik ini. Bahwa sebenarnya adalah estetik itu adalah soal nilai keindahan dari suatu hal. Nilai keindahan. Setiap seni itu punya nilai keindahannya masing-masing. Termasuk juga tari kreasi. Dan nilai estetik ini berlaku juga di seni musik, seni teater, dan seni rupa. Semuanya itu berlaku. Namun, kalau kita berbicara tentang tari kreasi, nilai keindahan itu adalah bagian yang paling menarik dari sebuah sajian tari yang ketika orang itu melihat gerakannya, itu tuh ngebuat dia kayak ngerasain ini bagus banget gerakannya. Atau ini gerakannya tuh keren gitu. Sehingga teringat sama penonton, itulah yang dimaksud dengan estetika tari. Oke, jadi kalau kita berbicara estetik, nilai estetis, itu tuh nilai keindahan, apapun yang indah menurut si penonton. Misalnya, banyak tari kreasi, banyak sekali. Apalagi Indonesia kaya dengan seniman-seniman yang kreatif, sangat-sangat kreatif. Sehingga, dan penontonnya juga memiliki referensi tersendiri, memiliki selera masing-masing. Sehingga nilai estetika itu akan berbeda antara satu sama satu yang lainnya. Misalnya nih, gambar di sini. Ketika perempuannya duduk semuanya, pada saat itu tiba-tiba ada efek asap dari kanan dan kiri panggung dan itu terkesannya keren. Nah, itu nilai estetika. Terus atau di gambar sisi paling kanan. Gambar sisi paling kanan ini seperti penari semuanya cowok, sehingga saat dia menggunakan propertinya menjadikan bentuk kapal dan itu ada nilai estetikanya di situ. Sehingga orang saat menonton tarian itu, wah ketika dia membuat kapal dengan properti itu keren sekali. Nah, itu nilai estetika. Oke? Jadi untuk kalian yang mungkin udah tahu atau kalian yang belum tahu, silahkan dipahami bahwa kalau kalian mendengar kata-kata estetik, itu berarti nilai keindahan dari suatu hal. Oke? Nah, itu estetik. Sekarang kita akan membahas tentang jenis tari. Kreasi, tetapi berdasarkan tema. Banyak tari kreasi di Indonesia ini banyak sekali orang telah berkarya membuat tari kreasi. Seperti yang saya bilang kepada kamu semuanya, bahwa sebenarnya tari kreasi itu, ciri-ciri tari kreasi itu adalah tari yang di dalamnya tuh ada cerita atau ada ide yang ingin disampaikan kepada penonton.
Jadi mereka tuh tidak hanya menari aja, tetapi mereka tuh ada ceritanya di dalamnya yang mereka sampaikan ke penonton. Sehingga karena tari kreasi itu ada ceritanya, sehingga tari kreasi itu dibedakan, dibagi menjadi beberapa jenis. Ada 4 jenis. Kalian boleh catat, kita akan bahas satu persatu. Jenis tari berdasarkan tema. Pertama ada imitatif. Imitatif. Seperti yang kamu semuanya tahu, imitatif, imitasi adalah sebuah peniruan. Oke. Jadi, tari kreasi yang temanya imitatif ini, dia membuat tarian ini biasanya gerakannya menirukan gerak-gerik alam. Seperti meniru fauna, seperti meniru flora dan segala. Intinya dia menirukan sesuatu. Seperti contoh di gambar, ini adalah contoh dari tari Merak dari Jawa Barat. Jadi tari Merak ini dia menari tapi terinspirasi, gerakannya itu terinspirasi dari burung merak. Oke, pokoknya kalau temanya imitatif, si tari kreasinya dibuat dengan menirukan gerak-gerik alam. Selanjutnya ada tema heroik. Heroik. Tema ini karena heroik, hero, pahlawan, akhirnya biasanya yang paling menonjol dari tema ini adalah mereka tuh biasanya gerakan tarinya mereka biasa menggunakan properti yang berupa senjata. Sehingga itu kayak menggambarkan bahwa di dalam tarian ini nih sedang berperang atau membela sesuatu. Biasanya tuh pakai senjata kayak keris atau pedang atau tombak, atau seperti di gambar ini mereka menjadikan panah sebagai propertinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pokoknya heroik itu gerakannya, tariannya itu menceritakan tentang perperangan, tentang ada membela sesuatu, sehingga dia menggunakan properti yang seperti itu, seperti tadi senjata, keris, panah, pedang dan lain sebagainya. Oke? Ada imitatif, ada heroik, selanjutnya ada kehidupan. Kalau temanya kehidupan, tari kreasi ini menceritakan tentang kehidupan manusia. Tentang kegiatan manusia, baik itu seperti bekerja di pertanian atau bekerja di pedesaan. Pokoknya menceritakan tentang kehidupan manusia. Bisa juga menceritakan tentang uh, kisah percintaan sepasang kekasih, misalnya seperti itu. Pokoknya cerita tentang, lebih menceritakan tentang kehidupan manusia. Oke. Dan terakhir adalah berdasarkan jenis tari, berdasarkan tema yang terakhir adalah drama tari. Drama tari. Oke. Drama tari. Tarian klasifikasi ini bentuk penyajiannya dengan menceritakan kisah-kisah klasik. Biasanya memang mereka tuh menceritakan kisah-kisah klasik. Kayak cerita seperti Ramayana, Mahabharata, Damarwulan, dan lain sebagainya. Gatot Kaca lebih menceritakan tentang kisah-kisah legenda-legenda gitu. Dan biasanya drama tari ini ada dialog di dalamnya, ada prolog di dalamnya. Itu yang membedakan jenis tari ini sama jenis tari yang lain. Kalau jenis tari yang lain tuh mereka hanya menari, mereka menari seperti layaknya tarian biasa. Namun drama tari ini lebih kompleks. Maksudnya ada cerita, ada dialog di dalamnya. Tapi mereka menarikan, memainkan adegan itu dengan menari.
Itu jenis tari Brahmakar. Oke? Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang estetika, kamu sudah tahu tentang jenis tari berdasarkan tema. Silahkan dipahami, silahkan dimengerti. Apabila kamu semua ada pertanyaan, apabila kamu semua ada hal yang ingin dibagikan, silahkan dicatat. Kita akan diskusi di kelas seni budaya kita selanjutnya. Oke? Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita akan ketemu di kelas seni budaya dan saya akan share di video pembelajaran seni dengan materi yang lainnya. Terima kasih semuanya.